kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumala dalam acara Beyond Education Podcast. Podcast yang selalu menemani Anda di hari-hari Anda dimanapun Anda berada. Kita selalu sharing-sharing hal-hal yang penting, hal-hal yang viral, atau hal-hal yang perlu dibahas tentang parenting, coaching, motivasi, isu-isu yang sedang viral, isu-isu pemilu. Enggak sih, isu pemilu sih enggak. belum ke sana. Dan karena terus isu-isu yang tentang dunia pendidikan, kita juga ada expertise di sana. Jadi, selalu stay tune di channel kami di YouTube, di Spotify juga ada, tersedia dengan kata kunci sama, Beyond Education Podcast. Langsung didengarkan saja. Dan kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung di kolom komentar boleh. Atau misalnya mau bertanya di Google Form juga boleh. Kita sediakan di link deskripsi. Link deskripsi itu sudah ada semua. Ada WA dan Telegram untuk bergabung agar informasi tidak ketinggalan. Karena kita selalu update di WA dan Telegram. Terus juga ada juga untuk melihat-lihat artikel, silakan langsung saja di Beyond Education blogspot.com. Itu artikel-artikel gratis kita juga produksi ya setiap 2 hari sekali. Di sana bisa dilihat saja. Dan juga ada kolom untuk bertanya atau Google Drive atau Google Form untuk bertanya. Silakan diakses semua link kita sediakan di link deskripsi ya. Baik, siang hari ini bersama dengan Pak Doni. Halo teman-teman semuanya, gimana Gung? Aduh, baru aja mau saya bahas Pak Spill nih. Apa nih? Tentang pemilu. Pemilu ya? Iya, pemilu sudah ramai nih Pak ya, di berita-berita sudah memenuhi kolom kaca, layar kaca, YouTube udah mulai kesenggol-senggol lah gitu, banyak berita tentang pemilu. Nah kita sebagai keluarga sih ya, kalau Agung sebagai anak muda awam gitu ya, ada anak muda ya. Merasa ya? Anak muda awam gitu tuh, sebenarnya bagaimana sih Pak cara menimbulkan cara menimbulkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara, cinta Indonesia apa gitu. Aci. Jadi cinta Indonesia gitu tuh, cinta Indonesia tapi harus bagaimana sebagai seorang yang awam, sebagai orang yang nggak terlalu melek politik dan lain-lain gitu. Iya. Terus kita harus berperang di medsos itu. Iya. Bagaimana cara menimbulkan kesadaran cinta Indonesia itu seperti apa Pak? Ya, ini pertanyaan yang kelihatannya gampang tapi sulit dijawab. Iya. Saya juga berpikir, waduh gimana caranya ya? Kita kan cinta Indonesia nih. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Ya ini kalau mau pertanyaan yang dijawab dengan jujur, nah ini lebih sulit lagi. Kalau mau sekedar retorika doang, retorika yang ini ya, yang nggak ada isinya, gitu. Nah, itu lebih gampang. Nah, tapi kalau saya di sini ya, yang menurut pemikiran saya aja ya. Iya, pandangan-pandangannya seperti apa? Jadi saya nggak mencoba meniru apa yang sudah mungkin Agung pernah dengar sebelumnya, tetapi saya ingin menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya saja. Jadi kalau untuk bisa meningkatkan cinta negeri sendiri, Gung, kalau menurut saya pribadi, ya memang harus dimulai dari cara kita menanamkan hal-hal yang sifatnya kecintaan kepada bangsa sendiri, itu dimulai sejak usia anak-anak. Ya, karena nggak mungkin gitu, misalnya dari kita kecil sampai kita besar, kita tidak pernah ditanamkan rasa kecintaan kepada bangsa sendiri. Sulit gitu, pas kita sudah besar, terus kita dituntut nasionalisme kita. Lo harus nasionalisme dong. Ya. Jangan ini dong, pakai produk dari luar gitu. Iya, itu sepatu ganti. Iya. Lain cerita kalau boykot. Kalau boykot ceritanya beda. Kalau boykot ya bismillah. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita tidak pernah ditanamkan cinta kepada tanah air dari sejak kita kecil, kalau sudah terlanjur dewasa, kita akhirnya jadi gamang, Bung. Nah, kita mau mulai dari mana dulu nih, agar kita bisa menimbulkan rasa cinta kepada tanah air. Iya, karena waktu kecil kan kita belajar PKN tuh Pak. Iya. Ya perasaan PKN itu, ya kan pendidikan kewarganegaraan tuh. Iya. Nah, isinya tuh hafalan. Ya nggak ada sama sekali kan. Iya, kayak undang-undang gitu kan. Benar. Ya pendidikan kewarganegaraan mulai dari kecil itu kita ya hafalan aja gitu, bisa Indonesia berapa pulau gitu kan. Gitu aja, nggak ada penanaman sikap atau apa gitu. Jadi nggak ada
tujuannya gitu untuk meningkatkan cinta kepada tanah air dengan kita belajar PPKN itu. Tapi saya nggak tahu kenapa tetap aja gitu pelajaran itu dipertahankan. Gitu. Sampai sekarang masih ada. Iya, sampai sekarang masih ada dan sampai sekarang juga saya bingung nih tujuannya apa kita belajar PPKN. Kalau tujuannya kita belajar PPKN itu untuk meningkatkan cinta kepada tanah air, ya harus dirombak ya, isi materinya. Jadi bukannya kita hanya sekedar menghafalkan tanggal-tanggal. Iya, bisa kayak gitu. Jadi kita kadang nggak sadar gitu, Bung. Ingin meningkatkan ya, kualitas rasa cinta tanah air kepada masyarakat, ya. Tetapi kita nggak memiliki ininya, caranya. Caranya bagaimana nih biar masyarakat tuh banyak yang sadar bahwa cinta tanah air itu penting. Iya, betul. Ya. Esensinya nggak dapet ya? Iya nggak dapet. Apa sih? Maksudnya buku undang-undang kah? Apakah gitu? Iya nggak bisa cuman buku saku doang gitu. Iya apa sih? Terus berharap berubah gitu kan bangsa ini. Nggak bisa. Ya memang harus diedukasi sejak anak-anak ya. Bahwa cinta tanah air itu adalah hal yang penting. Kita harus bangga dengan tanah air kita. Kita harus memiliki rasa percaya diri menjadi bangsa ini. Jadi seperti bangsa Jepang aja, Bung. Kenapa sih bangsa Jepang itu meskipun negaranya sudah sangat modern, ya, tetapi cinta tanah airnya, apalagi dengan budaya bangsanya itu nggak luntur, gitu. Sampai saat ini ya. Meskipun teknologi mereka udah kemana-mana. Nah Indonesia teknologinya nggak kemana-mana. Budayanya dicaplok sama orang. Iya. Terus cinta tanah airnya juga enggak gitu. Jadi apa yang mau dibanggain gitu kan? Nah ini ya setidak-tidaknya meskipun teknologi kita nggak kemana-mana, ya cinta tanah air dulu deh. Diperkuat gitu ya. Itu yang diperkuat dulu. Nasionalisnya gitu. Bener, biar nggak malu-maluin gitu. Pas ditanya sama bangsa luar gitu, apa sih kelebihan bangsa kita? Nah, terus kita bingung jawabnya. Bali. Bali. Iya, masa Bali terus gitu kan? Iya, mungkin apa ya kalau misalnya kita ngomong dengan orang luar negeri gitu kayak itu tuh merasa bahwa oh kita orang Indonesia nih gitu kan. Ya, terus kita bisa dikenal gitu ya. Betul. Ya, bagaimana Gung bangsa luar mau mengenal kita? Kalau bangsa Indonesia sendiri itu nggak mengenal jati dirinya. Ya, sangat lucu kan. Kalau kita berharap nih bangsa luar bisa mengenal bangsa Indonesia. Tapi masyarakat Indonesia sendiri itu nggak mengenal jati dirinya. Jadi nggak mungkin kejadian gitu. Jangan kita berharap dengan modal iklan doang di TV ya. Apa tuh yang istilahnya sering digaung-gaungkan oleh Menteri Pariwisata tuh. Saya lupa tuh nama ininya. Tagline iklannya. Nggak cukup dengan hal itu gitu. Karena apa? Karena bangsa luar itu pengen melihat siapakah jati diri sejatinya bangsa ini gitu. Ya. Jadi bukannya hanya sekedar iklan doang di media massa, Bung, itu nggak cukup gitu. Bangsa luar tuh pengen melihat aslinya wajah ya, bangsa Indonesia itu apa. Apa yang membuat saya jadi tertarik gitu untuk datang ke Indonesia? Itu yang mesti kita coba tanyakan gitu kepada diri kita masing-masing. Nah, padahal itu kan sangat penting gitu. Kalau banyak nih bangsa luar mengenal siapa diri sejati bangsa kita. Ya kayak kita kenapa sih mau ke Jepang gitu? Identitas bangsa itu. Iya. Karena kita ingin melihat budaya Jepang tuh yang sangat luar biasa yang istilahnya gaungnya itu terdengar sampai keluar gitu. Iya betul. Ya. Kok bisa gitu ya bangsa Jepang terkenal akan diri sejatinya gitu. Yang padahal ya kelihatannya simple itu kan hanya sekedar budaya doang gitu kan. Hanya suatu tradisi yang istilahnya ya kita juga punya gitu. Bangsa Indonesia juga malah
saking banyaknya suku bangsa di Indonesia, setiap suku bangsa tuh punya ciri khasnya masing-masing, budayanya masing-masing. Kita kan lebih kaya gitu, ya, dibandingkan bangsa Jepang. Tetapi kok bangsa Jepang yang lebih terkenal, bangsa kita sendiri enggak. Kita malah kayak melupakan gitu budaya bangsa sendiri. Ya kita lebih senang kayak ya malahan kiblat kita tuh ke barat gitu. Ikut-ikutan ya. Ikut-ikutan gitu. Orang barat sendiri kalau melihat gaya kita seperti itu jadi geli gitu. Iya. Beneran? Ngapa sih ikut-ikutan? Ya misalnya ya mohon maaf ya, ini bagi K-popers lah gitu. Bukannya saya ingin ini ya, istilahnya mencela atau apa gitu. Betul. Coba deh bayangin gitu, kita nih bangsa timur gitu ya.